Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kuina Dara dengan IMAHI 2026. Kali ini saya akan menjelaskan kuis 1 sistem basis data tipe soal F. Nah, saya akan membahas soal yang nomor 1 terlebih dahulu, di mana soal nomor 1 ini tuh berupa studi kasus yang dimana kita tuh harus mencari. Yang pertama itu ada identifikasilah entiti beserta atributnya. Lalu yang kedua itu ada tentukan relasi seperti cardinality, optionality antar entity, dan yang terakhir itu ada gambar ERD atau entity relationship diagram. Nah, untuk jawabannya sendiri, untuk yang pertama itu ada entity sapi, yang dimana itu terdiri dari ID sapi yang termasuk ke primary key, yang kedua ada nama sapi, yang ketiga ada kapan lahir, yang keempat ada berat, dan yang kelima ada status perah, dan yang terakhir itu ada ID kandang, atau dia itu termasuk ke foreign key. Yang kedua itu ada entity kandang, di mana itu memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada ID kandang yang termasuk ke primary key, lalu ada nama kandang, jumlah jenis kandang, dan jumlah sapi. Yang ketiga ada entity pakan, yang dimana itu terdiri dari beberapa atribut. Itu ada ID pakan yang termasuk ke primary key, yang kedua ada nama pakan, dan yang terakhir ada stok pakan. Selanjutnya yaitu ada entity pekerja, di mana yaitu atributnya terdiri dari ID pekerja atau primary key, yang kedua ada nama pekerja, yang ketiga ada nomor telepon, yang keempat ada alamat pekerja, dan yang terakhir ada jabatan pekerja. Selanjutnya ada entity pemberi pakan, itu terdiri dari ID pemberian atau ID pemberi pakan yang termasuk ke primary key, lalu ada ID pekerja yang termasuk ke foreign key, lalu ada tanggal pemberian, waktu pemberian, ID pakan yang termasuk ke foreign key, terus juga ada ID sapi juga foreign key, terus juga ada jumlah pakan. Selanjutnya itu ada entity pemerahan, yang dimana atributnya itu terdiri dari ID pemerahan yang termasuk ke primary key, yang kedua ada ID pekerja yang termasuk ke foreign key, terus juga ada ID sapi yang termasuk ke foreign key, ada tanggal pemerahan, jumlah susu, dan kualitas susu. Dan yang terakhir itu ada entity peternakan, yang dimana itu terdiri dari 4 atribut. Di antaranya itu ada ID peternakan yang termasuk ke primary key, lalu yang kedua ada nama peternakan, nama pemilik, lalu ada alamat peternakan. Selanjutnya yang B itu ditanyakan tentukan relasi seperti cardinality, optionality antar entity. Nah, yang dimana ini untuk yang pertama itu ada relasi antara kandang dan sapi, di mana cardinality-nya itu one to many. Terus optionality-nya itu untuk kandang sendiri itu tidak wajib dikarenakan setiap kandang boleh memiliki sapi. Sedangkan sapi itu wajib karena setiap sapi harus dimiliki kandang. Yang kedua ada pekerja dan pemberi pakan. Itu cardinality-nya juga one to many, dan dimana optionality-nya itu pekerja tidak wajib karena setiap pekerja boleh melakukan pemberian pakan. Dan sedangkan untuk pemberi pakan sendiri itu wajib karena setiap pemberi pakan hanya dilakukan oleh satu pekerja. Selanjutnya itu ada hubungan relasi dari pakan dengan pemberi pakan. Nah, untuk cardinality-nya ini juga one to many. Untuk optionality-nya, setiap pakan itu tidak wajib karena setiap pakan belum pernah memberikan atau belum menggunakan. Nah, sedangkan kalau yang pemberi pakan itu wajib karena setiap pemberi pakan itu akan diberikan oleh satu jenis pakan. Selanjutnya itu ada relasi dari pekerja dengan pemerahan. Nah, ini tuh cardinality-nya one to many. Terus optionality-nya itu ada pekerja itu tidak wajib karena setiap pekerja belum pernah melakukan pemerahan. Sedangkan untuk pemerahan sendiri itu wajib karena setiap pemerahan itu dilakukan oleh satu pekerja. Selanjutnya itu ada relasi antara sapi dan pemerahan. Nah, ini tuh cardinality-nya tuh one to many. Optionality-nya itu untuk sapi sendiri tidak wajib dikarenakan setiap sapi itu belum pernah diperah.
Dan untuk pemerahan itu wajib karena setiap pemerahan hanya dilakukan oleh satu sapi. Selanjutnya itu relasi sapi dengan pemberi pakan, yang dimana cardinality-nya itu one to many, terus optionality-nya ada sapi itu tidak wajib karena setiap sapi belum pernah diberi pakan, atau kayak setiap sapi baru itu belum pernah diberikan pakan. Nah, sedangkan pemberi pakan itu wajib karena setiap pemberi pakan harus memberi pakan minimal satu sapi. Selanjutnya ada peternakan dengan kandang, itu cardinality-nya one to many, dan optionality-nya setiap peternakan peternakan itu tidak wajib karena setiap peternakan tidak harus memiliki kandang. Sedangkan kandang itu wajib karena setiap kandang harus dimiliki peternakan. Selanjutnya ada relasi antara peternakan dengan pekerja. Cardinality-nya itu one to many. Optionality-nya untuk peternakan sendiri itu tidak wajib karena setiap peternakan tidak harus memiliki pekerja. Nah, sedangkan yang pekerja itu wajib karena setiap pekerja harus dimiliki peternakan. Dan untuk yang terakhir itu ada relasi antara peternakan dengan pakan. Cardinality-nya itu one to many, dan optionality-nya itu untuk peternakan tidak wajib karena setiap peternakan tidak harus memiliki pakan. Dengan pakan itu wajib karena setiap pakan harus memiliki minimal satu peternakan. Selanjutnya yang C itu gambarkan ERD, Entity Relationship Diagram, lengkap dengan atribut dan relasi antar entity. Nah, ini tuh untuk yang pertama itu ada entity peternakan. Dia memiliki relasi dengan kandang yang dimana relasinya tuh termasuk ke one to many. Karena satu peternakan itu bisa punya lebih dari atau bisa memiliki lebih dari satu kandang. Sedangkan kandang itu harus dimiliki oleh satu peternakan. Selanjutnya itu ada peternakan dengan pakan. Nah, peternakan dengan pakan ini itu termasuk ke one to many juga karena satu peternakan itu bisa memiliki banyak pakan. Sedangkan pakan itu hanya dimiliki oleh satu peternakan. Selanjutnya itu ada peternakan dengan pekerja. Nah, untuk peternakan dengan pekerja ini dia itu one to many juga. Nah, ini tuh yang one to many, karena satu peternakan itu bisa memiliki banyak pekerja. Sedangkan pekerja itu hanya dimiliki oleh satu peternakan. Selanjutnya ke sapi. Nah, sapi itu memiliki relasi dengan pemberi pakan. Selanjutnya ini adalah bentuk ERD yang sudah di-engineer. Yang pertama ini ada entity sapi. Nah, ini kalau udah di-engineer udah kelihatan mana yang primary key dan foreign key. Nah, untuk yang primary key itu ada ID sapi, terus yang foreign key itu ada ID kandang dan juga ID pemberi pakan. Terus juga ini ada entity pemberi pakan yang primary key-nya itu ada ID pemberi pakan. Dan untuk foreign key-nya itu ada ID pekerja. Nah, terus ini ada pemerahan. Yang pemerahan ini ID pemerahan itu primary key, terus pemerahan pekerja ID pekerja itu foreign key, terus sapi ID sapi foreign key. Terus ini juga ada pakan. Di pakan ini dia itu ID pakannya primary key. Terus untuk foreign key-nya itu ada peternakan dan ID peternakan dan ID pemberi pakan. Nah, selanjutnya itu ada pekerja. Nah, untuk pekerja ini, itu primary key-nya ada ID pekerja. Untuk foreign key-nya itu ada ID peternakan. Nah, selanjutnya ada kandang. Nah, untuk kandang ini tuh primary key-nya ID kandang. Untuk foreign key-nya itu ada ID peternakan. Dan yang terakhir tuh,
untuk entity peternakan, dia hanya ada primary key, yaitu ID peternakan. Cut des. Selanjutnya soal yang nomor kedua. Nah, di soal yang nomor 2 ini, kita akan menormalisasikan dari tabel-tabel yang sudah ada. Jadi dari UNF sampai 3NF. Nah, di sini untuk jawaban yang kedua itu seperti ini. Yang pertama kita akan membahas yang UNF dulu. UNF itu anormalis form, yang dimana dia ini masih bentuk awal yang akan dinormalisasikan. Nah, dimana itu terdiri dari atribut rental ID, customer ID, customer name, customer phone, customer address, rental date, return date, quantity, cosplay ID, cosplay name, categories ID, categories name, cosplay price, subtotal, dan total. Nah, oke, untuk yang 1NF ini, dia itu memiliki aturan yang dimana setiap atribut itu tidak boleh lebih dari satu atau tidak boleh ganda. Nah, di sini itu datanya masih ada atau atributnya itu masih ada beberapa yang ganda atau lebih dari satu. Nah, solusinya itu kita harus mecah menjadi entity baru. Nah, ini setelah dibuat menjadi entity baru, dia di bagian rental ID, yang awalnya yang rental ID, customer name. Selanjutnya yaitu kita akan normalisasi ke 2NF. Nah, untuk aturan dari 2NF ini sendiri yaitu tidak boleh ada partial dependency, yang dimana atribut non-key itu harus bergantung kepada semua bagian primary key. Jadi seluruhnya, bukan sebagian. Nah, contohnya di sini tuh ini masih belum, yang non-key itu masih belum ikut ke primary key-nya. Maka dari itu kita harus memecah sehingga ada atribut baru atau entity baru. Nah, setelah dipecah akan menghasilkan seperti ini. Yang dimana itu terdiri dari 3 entity. Setelah dipecah itu ada entity rental dengan atribut rental ID sebagai foreign key, customer ID, primary key, customer name, customer phone, customer address, rental date, dan return date. Yang tabel kedua itu ada cosplay. Nah, untuk yang cosplay ini itu terdiri dari cosplay ID itu sebagai primary key, juga cosplay name dan cosplay price. Selanjutnya itu ada kategoris. Yang kategoris ini ada kategoris ID yang masuk kepada primary key dan juga kategoris name. Nah, ini tuh untuk tabel yang menghilangkan ketergantungan sebagian. Lanjut ke 3NF. Selanjutnya yaitu ke 3NF. Nah, untuk 3NF ini itu memiliki aturan yang dimana tidak boleh ada transitive dependency, yang dimana atribut yang non-key itu tidak boleh bergantung kepada atribut non-key yang lain. Nah, di sini itu ini adalah hasil awal dari 2NF. Nah, ternyata ini masih ada atribut non-key yang ikut kepada atribut non-key yang lain. Maka dari itu kita harus memecah menjadi entity baru atau atribut baru. Entity baru. Nah, gimana? Setelah dipecah, ini menemukan dua entity baru. Itu terdiri dari tabel customer dan tabel rental atau tabel rental. Nah, di sini tabel customer itu terdiri dari 4 atribut, yaitu ada customer ID, itu primary key, customer name, customer phone, dan customer address. Dan untuk yang kedua itu ada tabel rental atau tabel detail rental. Itu rental ID yang sebagai foreign key, customer ID sebagai primary key, rental date, dan return date. Lanjut ke hasil akhirnya atau
hasil setelah seluruhnya dinormalisasi atau hasil setelah dinormalisasikan. Nah, ini membentuk seperti ini, terdiri dari 5 tabel atau 5 entity yang dimana terdiri ada rental yang berisi atribut rental ID, foreign key, customer ID, primary key, customer name, customer phone, customer address, rental date, dan return date. Lalu ada cosplay atau entity cosplay itu terdiri dari cosplay ID, primary key, cosplay name, cosplay price. Lanjut ada kategoris, itu ada kategoris ID, primary key, kategoris name. Lalu ada tabel customer, itu ada customer ID yang masuk ke primary key, customer name, customer phone, dan customer address. Dan yang terakhir itu ada tabel detail rental, yang dimana itu berisikan rental ID, foreign key, customer ID, primary key, rental date, dan return date. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.